Ya, kita ngomongin tentang latihan, kita ngomongin tentang nutrition, kita ngomongin tentang diet, kita ngomongin tentang suplemen, tetapi kita ngomongin tentang diri Anda sendiri. Dan kenapa ini menjadi penting dan menjadi penutup saya pada final series Fat Loss Easy. Mau tahu caranya? Check it out video berikut ini. Bam, let's go! Hai guys, masih kembali bersama saya Fit Coach pada final series of Fat Loss Made Easy. Yang harusnya cuma berapa, sekarang jadi episode ke-11 dan juga menjadi closing statement dari saya pribadi. Dan besar harapan saya, ini bisa membantu merubah perspektif Anda, pandangan Anda, mindset Anda terhadap bagaimana caranya untuk membuat sebuah program yang works untuk Anda sendiri dan bisa for life, fit life. Gini ya, ini menjadi final series saya, padahal sebenarnya kenapa? Karena menurutku menjadi percuma Anda banyak tahu dan mungkin saja Anda sudah tahu tentang saya ngomongkan tentang diet, tentang defisit kalori itu apa, tentang training, latihannya seperti apa mungkin, dan mungkin Anda sudah get used to exercise, tetapi menjadi problem buat Anda adalah sustainability-nya, bagaimana bisa membuat ini jangka panjang atau for life. Mungkin saja Anda miss satu hal ini. Apa itu? Transform your identity. Kita ngomongin tentang change the way you talk. Ngomongin tentang diri kita sendiri nih. Ketika Anda lihat di cermin, apa yang Anda lihat dan apa benak pertama yang muncul di pikiran Anda tentang Anda sendiri? Saya jelek, gendut, nggak bisa diet, gagal diet ini itu dan segala macamnya. Kalau Anda ibaratnya kalau sebelum perang sudah kalah perang secara mental, ya percuma Anda akan kalah, mau sebagus apapun strateginya. Makanya saya bilang kepada semua klien saya adalah penting untuk merubah pola pikir Anda. Kenapa? Karena ketika ini berubah, tubuh akan mengikuti. Because you are your own expert. Dan ada pepatah bilang bagus banget, you cannot live a positive life with negative mind. Oke? So, dan kemudian dengan workout, banyak yang bilang, wah aku nggak bisa, gagal lagi dan segala macamnya. Bagaimana Anda melihat dengan relationship Anda terhadap makanan? Apa yang ada di benak pikiran Anda? Ini berhubungan dengan transfer identitas. Dan mungkin Anda tanya, saya akan tanya pada Anda, who are you? Siapakah sih seorang Abed? Dan menurutku pause dulu, Anda bisa pause video ini dulu, pause. Dan Anda bisa renungkan dulu up to 5 minutes mungkin, ataupun Anda lebih lama nggak apa-apa, it's fine. Yang penting Anda gali benar-benar siapakah sebenarnya diri seorang Anda ini. Siapakah seorang Abed? Kalau mungkin saya pribadi, kalau ini saya yang ngomong ya, siapakah seorang Abed? Dan kenapa ini menjadi penting? Karena begini, karena kita tidak tahu identitas diri, menjadi susah kita menetapkan sebuah strategi yang bisa works untuk Anda long term-nya. Kenapa? Karena ini is all about you, it's not about me. Itu bukan tentang sayanya di sini. Ini tentang Andanya di sini. Bagi saya pribadi sekarang, saya tidak lagi terobsesi dengan six pack. Yang dulunya mungkin saya punya agak sedikit insecurity tentang hubungan makanan, hubungan saya terhadap makanan, nggak punya social life pada waktu itu, cukup tersiksa, otomatis menjadi guilty, menjadi blaming, menjadi menyalahkan diri sendiri ketika saya absen latihan. Well, itu berarti kan kebalik ya. Fitness should empower your life. Fitness should make your life better. Bukan sebaliknya. Bukan kita harus ada tuntutan untuk begini begitu dan kemudian kita merasa gagal, failure, ada anxiety, kecemasan tertentu. Ataupun ketika orang lain ngomong, lu kok gendutan ya dan segala macamnya. Padahal sebenarnya itu adalah urusan-urusan Anda, itu adalah tubuh-tubuh Anda. Makanya saya bilang adalah apapun yang orang ngomongkan tentang Anda, hanya ada satu tempat di mana mereka tidak bisa mengganggu Anda. Dan itu adalah zona Anda. Apa itu? In your own mind. Ketika ada orang ngomong sesuatu tentang Anda, ketika Anda tidak menganggap itu penting dan itu valuable, Anda bisa memilih untuk tidak memasukkan pikiran itu dalam pikiran Anda. Dan itu nggak salah. Kenapa? Karena tubuh Anda urusan-urusan Anda. Kita punya beauty standard, kita punya goal standard yang beda, dan it's fine. Tidak bisa kita memaksakan apa yang ada di pemikiran kita untuk diaplikasikan ke orang lain. Itu nggak fair. Itulah kenapa penting bagi saya untuk kita benar-benar paham sebenarnya who are you, what do you really want, apa sebenarnya yang Anda inginkan gitu loh. Bukan karena tuntutan istri, bukan karena tuntutan suami, bukan karena dirasa menjadi terlalu gendut dan segala macamnya.
Jangan takut tentang judgement orang. Why? Mau sebagus apapun Anda pikir Anda akan selalu dijudge orang kok. Jadi saya bilang be yourself, be your self. Kenapa? Karena everyone else is taken. Kayak Steve Jobs bilang, mendiang Steve Jobs bilang, hidup ini terlalu singkat untuk living somebody else life. Itu saya bilang, makanya bilang you need to be happy. Ketika kita bisa happy, kita bisa content, kita bisa konsisten nggak? Yes, of course dong. Kita bisa enjoy prosesnya. Ini saya bilang penting dan sudah sempat saya bahas di kalau nggak salah di seri awal-awal ya, seri pertama atau kedua video tentang Velas Medicine. Oke, who are you? Make a really smart pause dan benar-benar reflect siapakah sih seorang Anda, siapakah seorang Abed. Dan kemudian yang kedua adalah apapun goals Anda, kenapa ini menjadi penting? Why? Why this is become important? Kenapa ini menjadi penting? Bagi saya pribadi sekarang, healthy lifestyle saya adalah menjadi salah satu way cara saya berterima kasih kepada tubuh Anda supaya karena I can be pain free and functional. Aku bisa ngomongin tentang buat video ini tanpa adanya rasa sakit. Terkadang kita ini take it for granted ya. Ya kan? Kita nggak pernah olahraga, kita jarang tidur, Netflix kan mungkin, makan ngawur, dengan alasan apapun itu. Pertanyaan saya adalah, mobil aja kita servis. Kalau kita ibaratnya mobil mahal, kita punya Ferrari lah. Diservis nggak? Diisi yang terbaik nggak? Iya. Pertanyaan saya, kenapa tidak melakukan itu tubuh Anda? Itu kan aneh, ya kan? Tapi kita nggak bisa maksa. Sekali lagi, kita nggak bisa maksa. Makanya selalu bilang bahwa ada satu orang di dunia ini yang saya nggak bisa tolong. Orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Karena tidak membuat itu merasa menjadi important atau prioritas. Dan juga saya merasa bullshit atau omong kosong ketika kamu ngomong bahwa saya nggak punya waktu. Hei, semua orang punya waktu yang sama, men. Nggak ada yang namanya orang kaya itu punya waktu jatah 26 jam karena dia kaya. Enggak. Semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Pertanyaan saya adalah how we can work about it. Makanya saya selalu bilang juga jangan disisakan karena nggak mungkin ada sisanya, tapi diluangkan. Dan ini berkaitan dengan kenapa ini menjadi penting. Dari angka 1 sampai 10. Ada di angka berapa? Dan kalau nggak sampai 7 dari 10, please nggak usah dimulai. Kenapa? Gatot pasti. Kalau dia ngomong dengan mantapnya atau mungkin ada slide post kayak berapa ya, berarti itu belum prioritas. Kalau dia ngomong 10, 11, 15 dan tanpa pikir panjang langsung ngomong, itu berarti bisa jadi kemungkinan sukses Anda akan terus bertambah. Oke? How bad do you want it? Ini saya tanya. Coach, saya kepengen lean, saya kepengen gini, saya kepengen six pack. Pertanyaan saya adalah how bad do you want it? Bukan saya yang bisa jawab dong. Jangan tanyakan kepada pertanyaan yang sebenarnya Anda yang bisa jawab, bukan aku. Kita ini memfasilitasi aja, gitu. Oke, kemudian move on. Dari semua strategi yang saya bilang, saya share kepada Anda mulai dari seri pertama sampai seri final ini di episode 11. Kita sudah punya berbagai macam informasi. Pertanyaan saya adalah, oke, dengan semua knowledge itu bisa teraplikasikan nggak? Aplikasikan menurut style konteks Anda. That's why disinilah planning menjadi penting. Fase terpenting adalah fase planning. Bukan ikuti tren diet. Padahal itu kita sudah tahu dalam hati kecil kita bahwa ya nggak bisa lah, ini bukan gua banget. Tetapi karena teman-teman lu mungkin punya progres yang cepat dan instan dan kelihatannya wow, lu jadi ikut-ikutan. Padahal belum tentu sama. Jadi saya juga, Anda bentuk pakai what's your plan, planning dulu, strategic planning. Oke, setelah dari planning ini, ya jangan planning doang dong, percuma kalau hanya planning doang nggak ada eksekusinya. The next one will be, kapan start? Eksekusinya kapan nih? Nggak ada yang namanya perfect, kayak contoh nih, kayak aku buat YouTube gini. Apakah ada sesuatu yang ingin saya tambahkan, improve ketika videonya sudah selesai atau post production? Yes, tetapi saya tahu bahwa ketika saya nggak mulai, kapan lagi? Saya sudah harusnya mulai video YouTube ini paling gampang. Contoh saya sendiri dari tahun 2017, 4 tahun sudah berlalu, men, dan saya belum produksi apa-apa. Hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar planning doang, tapi nggak ada eksekusi, ya percuma dong. Ya, jadi saya bilang imperfect action just to make it better. Itu sembari dengan jalan kita how to make it better. Repetition, neuroplasticity. Saya bilang reward our brain untuk menjadi better, efficient dengan apa? Perulangan. Oke, dari sini kemudian move on to the last one adalah how to make it works. Pasti mau sebuah kesalahan planning Anda, pasti ada namanya real life situation. Anak sakit, deadline pekerjaan, urusan keluarga, dan sebagainya mungkin urgent dan bisa ditunda. Bukan berarti harus stop kan. Tapi kita bisa selalu memodifikasi. Bagaimana cara modifikasinya? Bagaimana cara adjustmentnya? Ini yang menjadi penting. Kenapa? Karena apapun itu, karena change the only constant. Satu hal yang pasti di dunia ini adalah, yang satunya hal yang konstan adalah perubahan itu sendiri.
selalu akan ada perubahan. 2 tahun terakhir apa yang berubah? Banyak Pak, tapi perubahan terus terjadi. Ketika kita nggak bisa adaptasi, apa yang jadi? Mati. Ada yang bilang apa ya, survival of the fittest. Ya itu kelihatannya kejam, tapi benar itu adanya. Bagaimana kita bisa mengadaptasi, bagaimana kita adjust, modifikasi. Mungkin kayak paling gampang nih, online fitness training. Mungkin kalau 3 tahun lalu untuk Indonesia belum seberapa populer. Sekarang hampir semua orang melakukan itu. Kenapa? There is the only way untuk survive dan to adapt. Oke? Dan buatlah planning yang memang sustainable. Konteksnya, fleksibilitasnya seperti apa. Tapi yang paling penting dari semua hal ini adalah selalu start dari awal, who are you, dan kenapa ini menjadi penting buat Anda. Dan bagaimana Anda melihat cerminan diri Anda sendiri dan apa yang Anda omongkan kepada deep down inside, in your subconscious mind. Ini menjadi faktor penting nomor 1 yang harus Anda jawab dulu sebelum kita ngomongin tentang training, nutrition, bla bla bla. Itu nggak penting. Ini yang menjadi paling penting. Oke, this is the final words for me untuk dari sisi Fat Loss PTC series. Semoga besar harapan saya pribadi bisa membantu Anda, seperti juga merevisit pengalaman saya pribadi selama 14 tahun terakhir. Dan menurut saya ini menjadi salah satu the most powerful yang untuk closing statement. Dan pastinya memang konteks itu harus jelas. That's why juga saya nggak pernah ngomongin tentang details. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini untuk siapa. Ini adalah generalisasi, butuh spesifik. Nah, untuk spesifik butuh kita tahu ini untuk siapa dulu. Oke? Dan knowledge that applied itu yang paling penting. Kalau mungkin ada butuh arahan atau butuh komentar, please let me know aja, share. Saya akan berusaha terbaik saya untuk memang membalas komen Anda pertama. Kalau ada masukan, saran juga, please let me know juga, ya kan, bisa DM di Instagram @fitcoach. Oh iya, sama saya lupa tadi ingetin juga, Re. Saya punya website loh sekarang. Kita punya website yang baru di launching, www.updatefitcoach.com, di mana juga saya akan update blog tentang penelitian dari research based fitness, no bullshit, just science. Anda bisa cek di sana. Ataupun saya juga sudah membuat ebook flexible dieting dan diet fleksibel. Itu menjadi accompanying book yang menurutku sangat really powerful untuk dikombinasikan. Anda bisa download gratis juga. Anda bisa akses di website juga ada di bagian ebook. Terus subscribe, like, and thank you banget sudah watching the final series of the Fat Loss Made Easy. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you banget and God bless. See you in the next one. Check it out.